Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladzi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد الذي طهره الله ظاهرا وباطنا ووصفه فوق ما يقال، فهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى والهادي من الضلال، وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Dumateng para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para hadirin hadirat rahimakumullah, wa akhussu bidzikri li fadilati syekh Kiai Haji Muhammad Jamaluddin matta'anallah bituli hayatihi wa hafizahullah hifdhan taman wa ra'ahullah ri'ayatan kamilah lahu wa li auladihil jami' amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita taufiknya dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul untuk memuliakan malam yang mulia di bulan yang mulia bagi makhluknya yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di malam yang mulia ini akan membuahkan kemuliaan di dunia dan akhirat berkat makhluk yang paling mulia, beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Di mana perkumpulan kita di bulan Rajab yang mulia ini salah satunya ialah memperingati malam yang paling mulia di hati Nabi besar Muhammad, yaitu malam Isra dan Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di mana para ulama mereka berkata bahwa walaupun malam yang mulia itu banyak, akan tetapi untuk Rasulullah tidak ada malam yang paling mulia seperti malam Isra dan Mi'raj, karena di malam itulah
beliau mendapatkan kemuliaan yang belum pernah digapai oleh Nabi dan Rasul manapun, yaitu pertemuan antara sang makhluk dan Khalik. Memandangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhannya secara ainul yakin, yang itu belum diperoleh manapun daripada Nabi dan Rasul. Walau untuk kita umat Nabi besar Muhammad, mungkin malam yang paling mulia adalah malam dilahirkannya beliau Rasulullah. Akan tetapi untuk Nabi Muhammad, malam yang paling mulia adalah malam Isra dan Mi'raj. Semoga kemuliaan malam ini akan membuahkan kedekatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuahkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Walau kadang untuk anak-anak kita dan kaum muslimin, malam yang mulia dan yang paling mulia untuk Rasul ini kadang kurang berkesan. Justru mungkin malam minggu lebih berkesan, atau mungkin malam tahun baru lebih meriah dibanding malam Maulid Rasul atau malam Isra dan Mi'raj. Maka hal ini adalah hal yang mesti diprihatinkan ketika umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan malam yang justru tidak sedikit mendapat kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan malam-malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya tidak mengeluarkan kita dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan hal yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj di malam yang mulia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang kemuliaan ilmu, kemuliaan warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di saat yang mulia ini ada di gudang warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sepantasnya kalau yang hadir betul-betul mengetahui kemuliaan warisan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta berilmu. Karena ilmu itu adalah bagian dari warisan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sedaya para nabi lan rasul, mereka tidak meninggalkan harta, rupiah, dolar, dirham dan dinar, tapi peninggalan warisan mereka yang paling mulia adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian warisan tersebut, merekalah orang-orang yang mendapat bagian yang paling besar dari beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan mulia dan tidaknya tergantung pewarisnya. Semakin mulia pewarisnya, semakin mulia pula warisannya. Maka itu coba kita perhatikan beberapa saat terakhir ini. Orang-orang yang enggak mengenal Islam, mereka memuliakan warisan orang-orang yang dia agungkan lebih dari orang Islam memuliakan warisan Kanjeng Nabi Muhammad. Beberapa saat yang lalu di Jakarta kedatangan seorang pemain bola dari Eropa.
membawa baju yang dia pakai untuk pertandingan bola beberapa saat yang lalu. Kemudian baju tersebut disewakan untuk satu kali foto 5 juta rupiah. Masya Allah, 1000 orang antri, 90% umat Islam tabarukan dengan baju pemain bola. Padahal yo keringete buadek setengah mati. Ini dilakoni sebabnya nopo? Saking mengagungkannya mereka dengan pemain bola. 5 juta dibayar, cuman bisa pakai baju pemain bola. Subhanallah. Seperti itu mereka mengagungkan warisan orang-orang yang enggak mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Nah, bagaimana kita mengagungkan warisan Kanjeng Nabi Muhammad? Bahkan di Eropa, di Amerika beberapa saat yang lalu, penyanyi legendaris yang meninggal tahun 60-an, kaos jeruni dilelang payu 5 miliar. Padahal kaos jeruni ku biasanya nggih digawe gombal, tapi berharga karena pewarisnya dianggap mulia di mata mereka. Bagaimana kita mengagungkan warisan Kanjeng Nabi Muhammad? Subhanallah. Kalau untuk warisan Rasul di mata umat Islam kadang nggak ada harganya. Guru ngaji nggih kadang mentok-mentok saulan 1.000. Njaluk mundak malah didemo. Umat Islam sudah nggak lagi mengagungkan warisan Nabi Muhammad. Coba kita lihat para aslafun saleh. Al-Imam Muhammad Al-Bagir, beliau punya anak Al-Imam Ja'far Shadiq. Ketika anak beliau Imam Ja'far Shadiq diajar oleh guru ngaji ta'limul Quran suratul Fatihah, saking girang Al-Imam Muhammad Al-Bagir ahda li syekhihi, menghadiahkan untuk guru Al-Quran yang mengajarkan satu surat Fatihah mi'a wa ishrina ibila, 120 ekor unta. Unta siji niku kira-kirane 10 juta. Ngajari Fatihah dia 1,2 miliar. Guru ngajine nggih bingung. Biasa 1.000 saulan iki dikei 1,2 miliar. Berkata, wahai Syekh, bukankah ini terlalu banyak? Hada qalilun lil Quran. Enggak terlalu banyak. Enggak, itu sedikit buat taklimul Quran. Mengajarkan kepada kita mahalnya ilmu. Nek Jombang niki saaken guru ngaji supra siji petang tahun nyicil ya gak lunas-lunas. Karena umat sudah nggak begitu menghargai ilmu. Padahal ilmulah yang akan menyelamatkan mereka mendapatkan kedudukan tinggi di dunia maupun kelak di akhirat. Maka itu para hadirin hadirat yang mempunyai putra dan putri nyantri teng pondok pesantren Tambak Beras, sungguh suatu kabar gembira untuk kalian. Apabila anak-anak kalian termasuk golongan pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kebanggaan seperti mereka orang-orang yang diberi amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh beberapa kiai tadi berkaitan dengan ilmu sangat penting dan harus digarisbawahi. Walau tidak semua ilmu memang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tadi kiai mengatakan gak punya manhaj atau kurikulum yang nyata, ada sebagian aulia atau ulama meringkas kurikulum salaf niku menjadi 3 hal, yang akhirnya oleh sebagian ulama disebut dengan maqasidus tsalatsa, 3 hal penting dalam kita mentarbiyahi seorang santri. Yang pertama adalah tahsilul ulum,
meroleh atau mengambil ilmu. Seorang nyantri yang pertama hak yang harus diberikan adalah tahsilul ulum. Dan ilmu juga nggak sembarang ilmu. Ilmu mesti mempunyai sanad yang jelas dari guru ke guru sampai kepada muallimul ulama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Unduru amman ta'khuduna dinakum. Sing jenenge ilmu nggak sembarangan orang bisa kita ambil ilmunya. Tapi Rasul mengingatkan dalam riwayat Ibnu Sirin, lihatlah dulu dari siapa kau ambil ilmu tersebut. Al-isnadu minad din. Karena sanad ilmu adalah bagian dari agama. Nek kula lan sampean sedaya mengambil ilmu dari sanad yang jelas dari imam ke imam sampai kepada Imam Syafi'i, maka yang kita dapat seperti ilmu kedamaian yang dibawa oleh para wali songo ke negeri kita, dan akhirnya 80% bahkan lebih daripada 80% negeri kita dipenuhi orang-orang yang beriman. Nek sanate nyambung gak nang Imam Syafi'i, nang Imam Samudra, dia senengnya ngebom. Yang ada kekerasan karena sanad ilmunya nggak jelas sampainya kemana. Jangan lagi ilmu agama, ilmu sepak bola niku wonten sanate. Pemain ini tadi ngambil dari siapa? Riwayatnya ke Maradona. Maradona nang Mario Kempes. Sanate wonten, walaupun akhirnya nanti sanatnya kepada Syaitonir Rajim. Penyanyi dangdut niki lho Pak, sing nyanyi sampean tanglet, sampean belajar saking pundi? Saya belajar dari penyanyi ini. Penyanyi ini dari penyanyi ini, penyanyi ini sampai santen ya Syaitonir Rajim niku mau. Mereka yang seperti itu aja punya sanad, apalagi ilmu. Ilmu sanad adalah bagian dari agama. Maka sanad ini mesti jelas kita ambil. Kita tahu Kiai Muhammad Jamaluddin, gurunya siapa jelas, sampai kepada Al-Imam atau Syekh Hashim Asy'ari, guru beliau pun jelas. Al-Habib Alwi bin Ahmad Segaf, Sahibut Tarsyihul Mustafidin, termasuk guru beliau, dan itu termasuk daripada murid Al-Habib Muhammad bin Husain, pengarang maulud yang sama-sama kita dengar, Al-Habib Ali bin Muhammad. Dan itu menyambung kepada gurunya, gurunya menyambung kepada gurunya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki pentingnya sanad. Kalau sudah sanad nggak jelas, jangan mengambil ilmu dari orang yang kita nggak tahu sanadnya. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sanad emas ini ada di pondok pesantren Tambak Beras yang kita ada di tengah-tengahnya, hingga berkata para ulama, musalsalatun anhumu asanidu ahdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Silsilah rantaian ini menyambung dari orang soleh ke orang yang soleh sampai orang yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi panjang umur bagi para kiai-kiai kita yang membawa sanad emas sampai Nabi besar Muhammad, bisa mendidik anak-anak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang pertama, tahsilul ulum. Ilmu harus diraih dengan sanad yang jelas. Yang kedua, tazkiyatun nufus. Niki sing dielingno kiai. Ilmu saja hanya ditekankan tanpa tazkiyah, yang ada malah ilmu tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Nek ilmune nambah tapi hanya ilmu surah tanpa ilmu haqiqah, enggak semakin tambah ilmu semakin dekat, malah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gusti Kanjeng Nabi mendapat langsung perintah dari Allah,
ketika mentarbiyah para sahabatnya. Dalam Al-Quran dikatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, ay tazkiyah muqaddamatun ala ta'lim. Mensucikan hati, mengikhlaskan seorang murid, baru diajarkan bagi mereka itu ilmu. Makanya kadang-kadang kiai kalau didatangi seorang murid nggak langsung diajari, dikongkon ngawulo. Setahun dikengken nyapu, ditahdhibun nufus. Kalau sudah nggak lagi ada keniatan selain Allah, barulah ilmu diberikan kepada mereka. Karena itulah tazkiyah. Coba lihat kitab Bidayatul Hidayah. Awal mula yang disampaikan Imam Ghazali, daripada yang orang mau menuntut ilmu, yang pertama adalah meluruskan niat. Kalau niatnya lillahi wa li rasulih, mereka lah orang yang memang berhak untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau selain dari itu, fa anta tas'a li hadmi dinik, kata beliau. Orang yang menuntut ilmu tanpa tazkiyah, orang yang berjalan hanyalah fal iyadzu billah, mau menghancurkan agama Allah. Memang sesuatu yang membanggakan, khususnya para kiai kita di Indonesia. Tidak ada ilmuwan di Indonesia yang mencapai kancah internasional kecuali kiai. Ghairu mustangkar, nggak bisa diingkari. Kalau yang menemukan rumus kimia Albert Einstein, Yahudi. Menemukan yang namanya lampu, orang Eropa. Yang menemukan ini dan itu semua orang-orang ilmuwan hebat, semua dari negeri barat. Tapi Indonesia ini ilmuwan yang sampai kancah internasional nggak ada, kecuali para kiainya. Zaman kula tasik ngaji teng Tarim, niki Gus Saiful nggih ngoten, pernah belajar beliau di Tarim. Seorang guru ketika itu meminta kepada saya mengambil kitab Maroji. Kemudian disuruh ngambil kitab namanya Mauhibah Dzul Fadl, atau yang disebut kalau di negeri Arab dengan Hasyiah Turmusi. Ketika kitab itu dibuat marja', saya sedikit kepingin tahu sinten Hasyiah Turmusi ini. Saya lihat mungkin dari Khurasan atau orang-orangnya Bukhari, atau saya lihat mungkin dari Mesir, orang-orang Azhar, atau dari Baghdad, ulama-ulama terkenal. Setelah saya lihat, nggak taunya dari Termas Pacitan, Pak. Kitab mereka menjadi maroji internasional. Satu. Kedua, Minhajul Abidin, Kiai Ihsan Jampes. Kitabnya sampai maroji orang-orang tasawuf Mesir. Dan tidak ada Minhajul Abidin syarah yang lebih syafi daripada beliau. Beliau dari Jampes, Kediri. Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau dari Banten, Jawa Barat. Al-Imam Muhammad Syekh Yasin Al-Fadani, beliau dari Padang. Mereka tokoh orang-orang ulama yang sangat memperoleh pengaruh dalam agama Islam, dan mereka dari negeri kita Indonesia. Makanya itu kebanggaan ulama kita, kiai kita, kebanggaan untuk negeri kita ini. Nek kadang ngambil pemerintah gak di rumah. Gini apa mboten? Sing di rumah kadang-kadang badmintone tok ae. Tapi yang justru membuat kita saat-saat terakhir ini menyesal, kalau dulu para ulama kita, apalagi ilmu alat gak bisa kehitung, mencapai kancah internasional, tapi ulama kita di akhir-akhir ini kok gak ada yang sampai seperti itu. Sebabnya nopo? Apa ulama kita punya kesibukan lain akhir-akhir ini selain ngarang kitab? Kinten-kinten nopo kesibukannya? Lah niku tim sukses nggih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah begitu mulia dan begitu mengagumkan. Maka
Sebagaimana tadi disampaikan, yang pertama adalah tahsilul ulum dan kedua adalah tazkiyatun nufus. Dan yang ketiga yang gak kalah penting adalah dakwah ilallah, yang mesti harus ditanamkan oleh para ulama kepada santrinya, hingga gak ada riwayat seorang santri keluar dari pondok pesantren bingung mau apa. Iki opo sing dikerjakno iki? Kalau sudah ada santri yang berpikir seperti itu, pertanda tidak ada ham semangat untuk menebar risalah Nabi besar Muhammad. Yang mau dibenarkan masih banyak umat Rasulullah. Kok sampai ada yang namanya santri nggak tahu arah kemana? Lebih-lebih lagi di negeri kita. Nek teng Jombang nggih masya Allah ulama stoke nggih kathah. Tapi coba kalau kita sedikit ke negeri timur, pengalaman kula keluar berdakwah sampai kepada Irian Jaya, sampai kepada Waingapu di Sumba, di mana mereka itu kadang-kadang 4 bulan mencari ustadz yang ditanya satu masalah fikih nggak dapat kecuali dengan datangnya para ustadz dan kiai ke negeri mereka. Dan ini mesti ditebar. Alhamdulillah sekarang pondok-pondok pesantren sudah mulai menebar murid-murid mereka ke tempat-tempat yang di situ rawan daripada kristenisasi ataupun kebodohan atau kejahilan. Pernah pengalaman kula dakwah di Sorong Irian Jaya. Ketika saya sampai di sana, saya 10 hari ketika itu di bulan Ramadan, bertemu dengan seorang sahib dakwah yang beliau bercerita kepada saya cerita yang sangat menanamkan rasa kecintaan, kemuliaan berdakwah di jalan Allah. Di mana orang tadi ilmunya nggak begitu banyak, nyantri mungkin cuma sekedar 6 bulan atau setahun, tapi punya semangat dakwah yang masya Allah. Bercerita kepada saya, Beb, kula niki alhamdulillah keluar berdakwah beberapa saat yang lalu ke daerah yang naik mobilnya aja 4 hari. Setelah 4 hari naik mobil, jalan kaki 2 hari. Ono tak santri gini sing siap niki. Setelah sampai di sana, saya kira sudah nggak ada makhluk Allah di situ, Beb. Nggak taunya saya ketemu orang-orang suku Asmat, masya Allah, jarak 10 meter niku mambune kok sudah kebau. Sebab mereka itu nggak mandi kecuali sebulan sekali. Dan mereka pakai yang namanya minyak babi supaya nggak tersengat yang namanya nyamuk malaria. Saya bertemu dan saya minta tolong untuk disampaikan kepada kaumnya atau kepala sukunya. Saya dibawa ke sana, saya lihat masya Allah orang kumpul di sebelah sungai. Saya lihat ketika sampai di sana, saya berani dekat aja nggak berani karena baunya. Sudah saya lihat para biarawati, mereka sudah mulai berangkulan dengan mereka. Rangkulan biarawati wedok. Kemudian ghirah, kecemburuan itu tumbuh dalam hati saya. Kalau mereka sampai seperti ini dijalani, saya lebih dari itu. Maka datang kepada kepala suku, gak banyak ngomong, langsung dilamar putri kepala suku tersebut. Pas dilamar, Beb, tak pikir insya Allah ya anak kepala suku lah rada ayu titik. Barang tak delok, ya Allah, Beb, gak iso didelok rupane, Beb. Tapi ya namanya untuk dakwah, jihadun nafas nggih dilakoni. Akhirnya saya minta dan diterima. Sebab ketika itu saya di kaum itu alhamdulillah sing ketok paling rodok ganteng titik nggih kula. Sampai di sana saya ambil anak tersebut, saya bawa pulang. Sampai perjalanan 2 hari, kemudian naik mobil 4 hari sampai di Sorong, tak lebokno salon. Salon biasa 2 jam, iki 7 jam gak resik-resik. Sampai tak delok rodok lumayan, gak ayu, mek rodok lumayan. Rambutnya digenakno kabeh alhamdulillah, kemudian dipakai jilbab yang rapi, akhirnya dikawin dengan cara Islam setelah masuk agama Islam. Setelah itu saya ajari sholat, saya ajari untuk ngaji sampai beberapa bulan. Ayo sekarang kita kembali lagi
ke desa bapak kepala suku. Jalan lagi perjalanan 4 hari. Kemudian ditambah 2 hari berjalan, sampai di sana kepala suku ini bingung delok anake. Mosok iki anakku lah kok rada ayu. Kemudian berkata, ya ini agama Islam itu mengajarkan nadhafah, kebersihan. Orang mau sholat mesti wudu, diajarkan kepadanya Islam. Kata kepala suku, nek bojoku iso dadi kaya ngene aku mlebu Islam gak apa-apa. Kemudian ya sudah, kumpulkan orang-orang. Dikumpulkan orang-orang tersebut, ditawarkan Islam. Mereka semua menjawab dengan jawaban yang sama. Kalau misauna, kalau kita istri-istri kita bisa berubah cantik seperti ini nggak apa-apa. Nek dipikir, lah lek nggawa wong-wong iki nang sorong petang dina niku biayane pinten. Akhirnya dia ya sudah, salonnya dibawa ke sana. Saya ambil biaya 60 juta, Bib. Bawa salon. Setiap wanita di sana satu persatu kami salon sampai rodok lumayan itu mau, hingga para mereka pun gembira suaminya, dan semua satu desa masuk agama Allah. Allahu Akbar. Itu dakwah di jalan Allah. Kawinnya bukan memang kawin menuruti syahwat, lillahi ta'ala jihadun nafas. Akhirnya satu desa semua masuk dalam agama Allah. Dan ini loh, coba berapa yang dia dapat. Kalau Rasul mengatakan kepada Sayyidina Ali, 1 orang kau beri hidayah, khairul laka min humurin na'am, lebih afdol dari mobil Mercy yang paling mahal 1 orang. Berapa Mercy yang dia dapat ketika mengislamkan orang sekampung. Mugi-mugi santri tambah beras niki angsal bojo teko irian. Seneng sing wis lagi wis payu niki nggih. Li ajli dakwah. Masya Allah, itulah pentingnya dakwah. Dan ulama kita berkata, syabakatu ilmi ladunni ad-da'wa ilallah. Kalau kita mau nuntut ilmu, nggak kita ajarkan kepada anak didik kita dakwah, sulit mendapatkan ilmu ladunni. Karena ilmu ladunni jaringnya itu melalui dakwah ilallah. Makanya Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam kitab beliau Al-Hikam berkata, man lam yantafi' bi qalilil ilmi fahuwa minal intifa' bi katsirihi ab'ad. Orang kalau ilmunya sedikit sudah enggak manfaat, maka ilmunya banyak pun enggak akan manfaat. Santri ketika libur enggak manfaat di desanya, setinggi ilmunya apapun enggak akan manfaat. Makanya ketika pulang, eling zaman kula mondok teng Hadramut teng Tarim niku, kadang pernah saya itu izin sama guru saya, Beb izin, mau kemana? Mau ke pasar, beli apa? Beli dihin, karena musim dingin itu kering. Mau beli yang namanya minyak nih loh. Guru kula niku ngizini tapi dengan syarat. Saya izini tapi syarat. Jangan keluar dari pintu pondok kecuali niat dakwah ilallah. Subhanallah. Jarak izin 1 jam nih loh Pak nang pasar balik, harus niat untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Muamalah kita dengan orang dakwah, jual beli dengan yang jujur dakwah, kita pulang sampai rumah kita pun dakwah. Ketika saya sudah 5 tahun di sana, mau pulang, izin mau pulang, berkata kepada guru saya, Habib Pangestuni, saya mau pulang. Jawaban, bukan pulang, anta fi khuruj. Kau bukan pulang, tapi kau sekarang keluar berdakwah. Rumahmu ya pondokmu ini. Maka pondok ini jadikan rumah mereka. Pulang itu dakwah ilallah. Coba kita lihat para wali-wali kita yang mereka betul-betul mengorbankan segala-galanya dari negerinya, orang tuanya dan keluarganya, datang ke negeri yang di sini dia nggak tahu bahasa. Di sini dia nggak tahu tentang adat istiadat, tapi mereka berdakwah. Dan alhamdulillah dakwanya para wali songo mencakup mulai dari Sumatera sampai Kalimantan, kemudian sampai yang namanya Indonesia, sampai Jawa seluruhnya, kemudian bagian timur sedikit. Kulolan sampean sedaya dikareni mbek para wali songo sebagian tok atusan tahun juga mari-mari. Itulah mereka para ulama kita. Mereka orang-orang tokoh salaf ahlus sunnah wal jamaah
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tempat yang mulia ini para ulama amilin, ar-rasikhin, al-mujtahidin, al-wajilin. Amin ya rabbal. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kunu aliman." Karena enggak ada kemuliaan seperti kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para ulama. Jadilah kalian orang yang nomor satu, yaitu ulama. Kalau sudah nggak bisa jadi ulama, au muta'alliman, minimal jadi santri. Boleh anak kita jadi dokter, boleh anak kita jadi insinyur, boleh anak kita jadi notaris, monggo. Tapi santrek nosi. Coba kita lihat beberapa saat yang lalu. Nih, ketika ada aliran sesat seseorang yang namanya Musaddiq, ngaku nabi, itu banyak pengikutnya orang-orang S1. Jadi orang yang namanya pendidikan umum tidak menjamin untuk dia mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Makanya mereka mendapatkan suatu fitnah yang begitu besar, aliran-aliran sesat, karena mereka nggak nuntut ilmu. Boleh anak kita jadi dokter, asal harus nyantri dulu 3 tahun minimal. Setelah itu baru melanjutkan jenjang yang namanya ilmu dunia dan lain-lainnya. Nek sakniki kadang-kadang Masya Allah, orang-orang ini coba lihat, yang dipentingkan ilmu duniawi, SD-nya, SMP-nya harus yang favorit, urusan ngaji nomor 17. Anak iso ngaji, gak iso ngaji, sembayang gak iso sembayang, urusan buri. Yang penting anaknya mempunyai suatu target masuk ke SMA yang paling favorit. Masuk S1, S2 sampai S3. Sudah S3 jadi pejabat, S4 di Nusa Kambangan. Sekarang Nusa Kambangan niku lho Pak profesor niku kathah. Doktor penuh. Napa wonten kiai mlebu Nusa Kambangan niku? Karena basicnya nggak kuat. Makanya Rasul sudah mengingatkan muta'alim. Minimal anak kita pernah nyantri supaya tahu, khususnya fitnah di negeri kita. Di negeri kita ini Masya Allah al-jahlu yantasir. Kebodohan ini sudah intisar. Ulama enggak kathah, tapi yang awam juga banyak. Sampai nggak ada negeri seperti negeri kita. Sediluk wonten sing ngaku Jibril. Sediluk ya wonten ngaku Nabi. Sing tak wedeni niku nek sing ngaku Israfil. Mlaku mbek nggawa terompet, nek diterompet kiamat nggih modar sampean niku nggih. Itu aneh itu. Nggak ada di negeri lain. Coba lihat, ada nggak orang ngaku Jibril? Nggak ada. Dan memang polisi kita di Indonesia adalah polisi terhebat di dunia. Bukan cuman koruptor dan bukan cuman yang namanya orang-orang teroris yang dipenjara, sampai Jibril dipenjara sampai polisi ini. Jadi seakan wong Indonesia, kenapa nggak dapat Lailatul Qadar? Gara-gara polisi menjara Jibril. Ada di negeri kita. Sediluk sampai berapa saat yang lalu ada yang mengaku Tuhan bala. Innalillah. Kalau yang ngaku wis jelas gendeng edan. Tapi yang jadi masalah pengikutnya ini loh banyak. Kenapa pengikutnya banyak? Karena nggak punya ilmu, nggak ada basic agama. Apakah ada pengikut mereka itu orang-orang keluaran santri, pondok pesantren? Nggak bakal ada. Karena basic agama tertanam dalam hati mereka. Maka itu para hadirin, khususnya para wali santri, alhamdulillah kalau sampai anak-anak kita nyantri mendapat basic agama yang kuat, insya Allah akan menjadi bekal kita nanti di dalam kubur, bahkan nanti di mahsyar ketika kita mendapat tanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Au mustami'an. Nek kula lan sampean sedaya nggih belum mendapat kesempatan, minimal jadi mustamik. Mustamik niku napa? Pendengar setia, ngaji istiqomah. Mingguan. Zaman dahulu nggak ada pondok. Para ulama itu semuanya keluaran jami', masjid jami'. Yang ini dan yang itu nggak ada pondok. Pondok itu kan sesuatu hal yang akhir-akhir ini aja ada. Dimulai dengan Darul Hadis, kemudian sampai pondok pesantren Ar-Riyad yang ada di Hadramaut, kemudian di negeri kita juga akhirnya banyak pondok pesantren. Ini sesuatu yang baru.
Sebelumnya mereka keluaran daripada masjid sampai menjadi para ulama. Minimal mustami' pendengar setia atau ngaji kepada para alim ulama mingguan. Kalau masih nggak bisa jadi yang keempat kata Rasulullah, au muhibban, jadi pencinta para alim ulama, wala takunu khamisan, jangan jadi golongan kelima. Napa golongan kelima niku? Ya wis gak dadi kiai, gak nyantri, gak hadir pengajian, gak cinta atau pendukung para ulama. Nanti alias penggembos. Penggembos niku kayak napa? Sudah tahu kalau yang namanya kiai ngadakno acara dina Senin, lan niki nggih acara ndek omahe nggih dina Senin. Lah niki padha jenenge penggembos. Niku termasuk golongan kelima, makanya golongan kelima iku aja dicoblos. Muhibban, cinta alim ulama adalah ibadah. Coba kalau kita riwayat para salafun saleh kita lihat, jangan lagi mencintai, memandang mereka para ulama itu pun sudah ibadah. Sampai diriwayatkan ada suatu kaum yang mereka itu sudah nggak datang hujan bertahun-tahun. Mereka sudah hampir mati. Istisqa dijalani berkali-kali. Tidak kunjung yang namanya hujan datang. Kemudian ada seorang yang dianggap awam masuk ke negeri tersebut dan berkata, wahai hadirin, wahai orang ahlil bilad, apa yang kalian lakukan? Dijawab istisqa. Untuk apa? Minta hujan. Dijawab, bolehkah saya membantu doa agar hujan turun? Kemudian mereka mengatakan, lawang orang sak desa sudah doa dan istisqa nggak turun hujan, kok sampean sendiri berani nantang turun hujan? Kemudian dia berkata, la'allahu yustajab, mungkin diterima sama Allah doa saya. Kemudian, ya sudah kalau gitu monggo silahkan. Beliau berkata sambil mengangkat tangan, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras iski haula'in nas. Ya Allah, berkat apa yang ada di mataku ini turunkan untuk mereka hujan ya Allah. Maka enggak lebih dari 10 menit langit mendung. Enggak lebih dari setengah jam pun turun hujan. Mereka bertanya, apa doa yang kau lakukan? Beliau mengatakan, saya hanya tawassul dengan amal. Apa amalan yang ada di matamu? Fa inna hadhil ainan qad ra'at Abul Yazid Al-Bustami. Saya cuma tawasul dengan mata saya yang pernah memandang seorang wali yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Subhanallah. Makanya diriwayatkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau pernah berjalan dalam suatu kuburan, kemudian mendengar seseorang yang lagi disiksa kubur. Tanya Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang ada di kubur ini? Fulan ibnu Fulan. Hal jalasani, pernah duduk sama saya? Faqala la. Hal ra'ani? Faqala la. Hal sami'a min kalami? Faqala la. Kemudian hal ahabbani wa in lam yarani? Faqala la. Pernah lihat saya? Enggak. Pernah dengar perkataan saya? Tidak. Pernah mendengar atau mencintai saya? Juga tidak. Kemudian beliau berkata, maka apa yang bisa aku katakan kepada Allah untuk memberi syafaat orang itu? Seorang di antara mereka berkata, tapi Syekh Abdul Qadir, beliau pernah memandang debu yang naik ketika engkau pernah jalan dengan murid-muridmu. Maka demi debu itu Syekh Abdul Qadir jalan mengangkat, Allahumma ya Rabb, bihaqqit turab alladzi ra'aha. Dengan kekuatan turab atau debu yang pernah dilihat oleh orang ini karena aku jalan. Irfa' azabahu ya Rabb. Angkat azab tersebut. Sejenak itu langsung yang namanya azab diangkat oleh Allah berkat memandang debu tersebut. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk para ulama. Riwayat ini didukung oleh suatu hadis, di mana hadis itu diriwayatkan atau dikutip dalam kitab Majma'ul Bahrain fi Manaqibil Imam Ibn Zain. Suatu hadis qudsi yang diriwayatkan seseorang ditimbang oleh Allah timbangannya. Ketika ditimbang, farajahat sayi'atuhu ala hasanatihi, jeglek timbangannya. Karena di dunia sering maksiat, akhirnya keburukan lebih berat. Fayu'mar bihi ilan nar, jarine malaikat us kuncal nang neraka. Ketika diperintahkan faqala Allah berfirman, ya Jibril adrik abdi fulan. Jibril, tolong bantu hambaku itu. Kemudian Jibril berkata kepada malaikat, nanti dulu,
ihbishu, tahan dulu, karena Allah punya perintah yang lain. Faraja'a ilallah, kembali kepada Allah. Faqala Allah, ya fulan, ya Jibril, salhu, tanya kepada hamba itu. Apa pertanyaannya ya Allah? Hal jalasa ala majlisi alimin fid dunya. Idza jalasa ala majlisi alimin fid dunya, adkhilhul jannah bi syafaatihi. Tahu ngaji, tahu nyantri. Kalau pernah nyantri, pernah ngaji, masukkan ke surga berkat syafaat para kiai yang mereka pernah diambil ilmunya. Masya Allah, girang malaikat Jibril. Mosok nggih kebangetan wong gak tau ngaji belas seumur hidup. Turun malaikat Jibril, fasa'alau ya hadza hal jalasta ala majlisi alimin fid dunya. Faqala la, dijawab enggak pernah. Nek majelis konser kula istiqomah. Masya Allah, nek majelis kayak ngoten niki gak nafsu. Luwih nafsu ndelok bal-balan di omah. Kalau yang namanya konser gak tahu telat, padahal gak diberkati, ngadeg 2 jam ya dilakoni. Tapi kalau untuk nuntut ilmu cek malesi wong-wong itu. Kemudian Jibril berkata kepada Allah, ya Rabb, anta alam bihali abdik, ya Allah, jenengan lebih tahu keadaan hamba jenengan, ya Allah. Malaikat, ya Allah, pikirnya seakan bakal masuk neraka ini orang. Faqala Allah Ta'ala, ya Jibril, salhu, tanya lagi Jibril, hal ahabba aliman fid dunya. Terus tahu seneng tak? Walaupun gak hadir, pernah mengidolakan para ulama apa tidak? Kemudian nazala Jibril, fasa'alahu Jibril, faqala ya fulan, hal ahbabta aliman? Faqala la. Napa sampai nanti seneng para alim ulama, mengidolakan sampai majang fotone alim ulama di rumah sampean? Dijawab, enggak pernah. Nek artis aja kuatir. Manakipe niku apal. Anake sapa, lahire tahun pira, bintange napa niku sedaya apal. Sing pemain bola niku saking dicintai bayarane pira, ukurane sepatu bali niku apal. Lah nek pas paya alim ulama enggak kenal. Faqala anta bi a'lam bi hali abdik ya Rabb, salhu ya Jibril. Tanya lagi Jibril, hal jalasa ala ma'idatin wa fihi alim? Pernah enggak duduk makan bareng wong alim? Wis gak usah ngaji, mangan bareng ya tau napa mboten? Faqala hal jalasta ala ma'idatin wa fihi alim? Faqala la. Sik dijawab enggak pernah. Lho sebabnya napa? Lho kula sobone teng kafe, mboten wonten kiai nang kafe niku. Lah nek kula tingali kiai-kiai iki kene kurus-kurus rupane gak tau diundang mangan teng Jombang niki. Nek kula alhamdulillah subur teng Batu niki nggih. Faqal fakembali ma fanaza faraja Jibril Allah faqala anta a'lam bihali abdik ya Rabb. Salhu ya Jibril. Niki pertanyaan yang paling indah. Mosok sik luput e pikir Jibril. Salhu an ismihi wa an ismi abaihi. Idza wafaqa ismuhu isma alimin adkhilul jannah bi syafaati. Wis takonono jenenge ae. Nek jenenge padha mbek wong alim lebokno swarga syafaate wong ulama. Nek sing jenenge Khalil padha mbek Syekhona Khalil nggih mlebet swarga, amin. Sing jenenge Jamal mlebet swarga mbek Habib Jamal, amin. Wis gak usah protes. Memberi nama yang baik kepada anak itu penting. Itu bisa menjadi sebab mendapat syafaat orang-orang yang besar. Fanazala Jibril, takoni bi Jibril, masmuk. Fa ajaba bi ismin la yu'raf. La indal anbiya wala indal rasul wala indal ulama. Dijawab namanya enggak dikenal, gak ono jenenge nabi, jenenge rasul. Nggih, mbuh jenenge sapa napa Joni, mbuh sapa jenenge. Wis mukaman Joni, waduh, mboten wonten Joni radhiyallahu anhu niku. Sampai kebet-kebet kitab kuning sampai pedhot nggih mboten wonten niku. Lho kok anake jeneng kok dijenengi Joni. Beri nama yang baik kepada anak tersebut, nama Hasyim, padakno mbek Hasyim Asy'ari. Beri nama yang bagus. Mungkin memberi syafaat, dari memberi nama kepada anak sudah nggak menunjukkan cinta dengan alim ulama. Kalau niki kadang-kadang bingung,
Kalau sudah orang-orang datang ke saya tasmiyah, Bib niki tasmiyah anak kula. Saya tanya namanya siapa? Randa, Bib. Kula tanglet, Randa niku jenenge sinten? Wonten ta ulama jenenge Randa? Mboten, Bib. Niki lho istri kula niku kepengin jeneng anak Randa. Tak warah Randa iku di Jakarta, di Jawa Rondo. Masuk dirabekno PP 70 ya Rondo terus. Kok jeneng sing apik ngoten lho. Wonten malih namanya Bella. Niku sak diusum jeneng Bella niku. Kemana-mana saya sudah mulai dekat, mulai dengar yang namanya nama Bella. Niku nggih ngoten tasmiyah jenenge Bella. Kula tanglet wonten istrine Kanjeng Nabi jenenge Bella. Ada seorang ulama atau alimah yang namanya Bella. Wis kula tanglet artine Bella niku napa? Ndak ada, Beb. Tak tambahi mari supaya ana artine. Oh, mboten napa-napa, Beb, monggo. Bella Sungkawa tambahono. Mending sono artine daripada Bella tok niku. Beri nama yang bagus. Nggak tanggung-tanggung loh, Kanjeng Nabi itu merubah 600 nama sahabat. Karena dilihat wonten sing jenenge Husnun. Jenenge sumpek, makanya merengut ya Kanjeng Nabi begitu. Maka Rasul mengatakan ganti jenengmu Sahal, beri nama Sahal, insya Allah akan ceria. Bahkan Rasul nggak ganti nama orang, nama negeri pun dirubah. Yathrib Madinah, wa ilaihal muhajarah yang namanya Thaibah. Namanya ada Thaibah, ada yang namanya Madinatul Munawwarah. Itu dulu namanya Yathrib. Yathrib niku artinya saraba yathribu, mencaci. Makanya suku Aus dan Khazraj caci maki tok bertahun-tahun. Sebabnya napa? Ya karena mereka memberi nama negerinya Yathrib, caci maki. Lah niki nek jarene para ulama fuqaha jenenge tafaul. Mesti kita itu harus punya tafaul nama yang baik. Mek kadang-kadang justru tak perhatekno sing tafaule apik niki wong Cina. Coba tokonya wong Cina jenenge Sumber Makmur. Nggih, Permata Abadi. Nek wong Jawa tokone Lumayan. Depot Lumayan. Warung Mungil. Bakso Barokah, payu gak payu sing penting barokah. Ya makanya kasih nama yang bagus, jeneng toko laris, tafaul laris, insyaallah nggih laris. Lah niki tafaul itu penting. Sampai di bab akikah itu kan nggak boleh kasrul adzam. Kenapa tafaul? Supaya kita itu menginginkan anak diberi nama soleh, diceluk terus mbek ibuke. Soleh, soleh. Tiap hari ibunya manggil anaknya soleh berapa kali? 70 kali, maka 70 kali ibunya doa kepada anaknya. Lah jeneng Joni ku lumang lho lapo? Beri nama yang bagus. Itu termasuk daripada yang namanya hak seorang anak. Nih, sampai pernah Sayyidina Umar, ya, beliau itu pernah didatangi seorang bapak, anaknya betik nuwakal setengah mati. Kemudian kata Sayyidina Umar, "Loh kenapa? Enggak tahu wahai Amirul Mukminin, wah anak saya ini betik setengah mati." Kata Sayyidina Umar, saya mau tanya, "Nak, siapa namamu?" Dijawab, Jual. Jual niku lek basa Jawa kepik. Lho wong anak dijeneneng kepik ya mbethik kok ngene. Sebelum sampean itu durhaka, sebelum anak sampean durhaka, sampean yang durhaka kepada anak sampean. Tidak memberi nama yang haknya dia yang benar. Maka niku, nih, dari apa yang saya sampaikan tadi, coba kalau namanya dia itu nama yang bagus. Niscaya dia akan mendapat syafaat. Wa ismi abaihi, nama ayahnya siapa? Coba perhatikan, ada nggak sama gak dengan para ulama? Nabi itu punya nama nggak kehitung. Ada Al-Mahi, ada Tariq, ada Ahmad, ada Muhammad. Semua adalah nama Rasulullah yang dihitung bahkan sampai 1000. Apa kurang? Nama Allah 99 tinggal ditabai Abdu. Apa kurang? Namanya sahabat 124.000, napa sik kasih kurang? Nama istri-istri Rasul, nama para aulia. Kenapa kita nggak beri nama anak-anak kita nama yang baik, tafaul, agar mendapatkan insya Allah syafaat mereka kelak di yaumil qiyamah. Kemudian kembali lagi, faqala Jibril, ya Rabb, anta a'lam bihali abdik. Joni ya Allah. Napa pantes mlebet swarga niku?
Faqala Allah Ta'ala, ya Jibril, adkhilhul jannah. Jibril, masukkan hamba itu ke surga. Jibril nggak banyak instruksi, nggak banyak komentar, nggak nentang. Faqala Jibril lil malaika adkhilhul jannah, masukkan surga. Badakhalal jannah. Mek Jibril nggih penasaran, Joni kok mlebu swarga. Kemudian faqala Allah, ya Jibril, atadri lima amartuka bi idkhalil jannah. Tahukah kau kenapa aku perintahkan hamba itu masuk surga? Faqala anta a'lam bihali abdi. Gusti Allah, engkau lebih tahu keadaan hambamu. Faqala Allah, ya Jibril, innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa dzaka rajul yuhibbu aliman. Masukkan surga karena dia pernah cinta dan dekat dengan seseorang yang orang itu dekat dengan para alim ulama. Wis paralel gak apa-apa lebokno swarga. Loh. Coba kita lihat keutamaan daripada cinta dengan para alim ulama. Apalagi kalau kita mempunyai keluarga ulama, anak kita ulama, maka dalam riwayat dikatakan rajulun bu'itha mutawwajun, seseorang yang dibangkitkan yaumil qiyamah memakai taj atau yang namanya mahkota dari yakut atau daripada permata yang begitu indah. Maka ditanya, an-nabiyun hadza, ini nabi bukan, ini rasul bukan, ulama bukan. Itu orang tua yang anaknya hafal Al-Qur'an. Makanya alhamdulillah, syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak nyantri, kita mesti bangga. Walaupun kadang-kadang orang sekarang nek anake mondok niku jawabe niku wedi. Anak sampean kuliah di mana? Nyantri di pondok. Jawabe gak wani lantang isin. Kenapa? Menjadi pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam yang profesinya sama dengan Nabi Malu. Sungguh kita mesti bangga kalau kita punya anak yang masuk pesantren dengan mengatakan, anak saya alhamdulillah seorang calon pewaris Nabi Muhammad. Anak saya alhamdulillah seorang yang berilmu, pengambil daripada tongkat estafet Rasulullah. Anak saya menjadi umana'u Rasulullah. Anak saya menjadi wasithah bainan nabi wa ummati. Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan, al-ulama humul wasithah bainan nabi wa ummati. Wasithah antara perantara antara umat dengan kanjeng Nabi adalah para ulama. Makanya kalau para ulama atau orang-orang gak cinta dengan para ulama, mustahil bisa cinta dengan Rasulullah. Sama perantaranya gak nyambung, apalagi dengan Rasulnya. Tapi justru yang perkataan tersebut juga suatu darbah syadidah, pukulan yang berat untuk para ulama. Maka bagaimana keadaan seorang yang telah menjadi perantaranya kanjeng Nabi Muhammad? Maka jangan sampai kita mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, khususnya para santri, kami ingatkan 3 hal tadi: tazkiyatun nufus, kemudian daripada tahsilul ulum, mujahadah, dan sampaikan ilmu tersebut mulai detik ini. Sebagaimana Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata dalam suatu hadis, ala awala adullukum bi ajwadil ajwad. Maukah aku beritahu sesuatu yang paling mulia di atas segenap yang paling mulia? Faqala Allah wa rasuluhu a'lam, kata Rasulullah. Bala ya Rasulullah, kata sahabat, engkau, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasul berkata, Allah ajwadul ajwad. Allah lah yang paling zat yang paling mulia. Wa ana ajwadu bani Adam. Dan aku paling mulianya anak Adam. Wa ajwadu min ba'di. Adapun orang yang mulia setelahku, man alima ilman fanasyarah, yaitu orang-orang yang nuntut ilmu kemudian ditebar ilmu tersebut. Niku kalau di nahwu, man alima ilman fanasyarah, fa niku harful ataf litartibin wa ta'kid. Beda dengan thumma. Rasul tidak mengatakan man alima ilman thumma nasyarah. Kalau thumma itu juga harful ataf, tapi litartibin ma'at tarahi. Kalau tarahi itu bisa ditunda.
Man alima ilman, nuntut ilmu, kemudian nanti ditebar. Tapi Rasul mengatakan ma'atakid, langsung man alima ilman fanasara. Maka orang yang nuntut ilmu walaupun sudah baru 6 bulan, dituntut untuk menebar ilmu tersebut. Karena mas'uliyatu dakwah ilallah, tanggung jawab orang berdakwah di jalan Allah. Nek zaman biyen kalau kita baca kitab-kitab tasawuf atau kitab-kitabnya para salaf, mungkin ulama sekarang ini adalah tulabul ilmi pun insya Allah kalau husnudon. Sebab Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, beliau berkata syartu talibul ilmi itu ada 2. Pertama, yaqumul lail, bangun malam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal nggak mau terima murid yang nggak mau bangun malam. Kalau ada murid mau nuntut ilmu, beliau kasih air dulu, dilihat malamnya. Kalau air itu utuh waktu subuh berarti nggak bangun malam, la yasluh lakal ilm. Gak pantas gaya sampean ilmu, mulio. Pertama bangun malam. Kalau sudah nggak bangun malam nggak pantas jadi santri. Yang kedua adalah kuwatul ittisal bi sahibir risalah. Harus kuatnya hubungan dengan sang pemilik risalah yaitu Nabi besar Muhammad. Makanya Habib Hasan bin Ismail beliau mengatakan la yusamma talibul ilm illa idza ra'a nabi aqal min arba'ina yauman. Syarat talibul ilm itu 40 hari harus kurang dari 40 hari sekali mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kalau lebih dari 40 hari gak mimpi ketemu Rasul, gak pantas dari talibul ilm. Dari zaman sakniki insyaallah mau pemaruh kiai ini Habibe gak mimpi niki. Kenapa beliau mengatakan apa pantas tiap hari sing diutek-utek niki lho risalah Kanjeng Nabi tapi gak tau mimpi. Yang diapalkan hadis beliau, yang dipelajari syariat beliau, tapi gak pernah mimpi. Itu menunjukkan tidak ada mahabbah dan kuwatul ittisal. Makanya para santri-santri dulu itu selalu ditanamkan cinta kepada sahibur risalah Kanjeng Nabi Muhammad. Wonten santri dari Indonesia belajar dari Batarin di zaman Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Setelah 4 tahun jaluk mulai, Habib, saya mau pulang aja. Loh kenapa? Bebel lo tak kula iki, Habib. Ngapalno setengah mati. Wis gak pantas kula nuntut ilmu, saya mau pulang. Kata beliau, jangan dulu, sabar. Sudah, Habib, saya sudah 4 tahun niku pun sabar. Sudah gak kuat, mending rabi mawon kula niki wis. Kemudian kata beliau, sebentar, saya mau ngetes dulu bagaimana kemampuan menuntut ilmu. Saya setengah mati, Beb, ngapal lo niki lo setengah mati. Kemudian beliau nanti dulu sabar. Beliau masuk ke rumah, beliau ambil surat dari ibunya. Sebab zaman dulu itu surat-surat dari Indonesia kalau sampai nggak dikasihkan. Nek santri sakniki masya Allah masih belajar dari Hadramaut jeung Facebookan nggih kathah sakniki nggih. Surat itu nggak dikasih kecuali 15 tahun. Kalau sudah nuntut ilmu 15 tahun baru surat itu diberikan kepada anaknya. Iki lho surat-surat teko dengan bapak ibumu, dibuka suratnya. Alhamdulillah masmu wis wisuda, masya Allah. Alhamdulillah adikmu sing cilik pun rabi. Alhamdulillah surat alhamdulillah bapakmu rabi maneh. Alhamdulillah. Surat-surat itu masuk semuanya dibaca. Kemudian satu surat ibunya disampaikan. Iki surat sinten? Wah itu surat ibu saya. Baca surat ini, diwaca surat ini. Setelah dibaca, mesem-mesem, sedih merengut, sedih mesem. Kemudian sudah kau baca? Sudah. Berapa kali? Sekali. Tutup. Setelah ditutup ditanya, apa kata ibumu? Ibu saya berkata bahwa saya suruh nyantri yang benar. Kemudian ibu saya berkata kalau bapak alhamdulillah beli mobil baru. Ibu saya kemudian adik saya alhamdulillah kerja di sini dan dia diterima ini semua. Jari Abdullah saat itu, mau sepisan kok hafal loh. Katanya bebel. Nggak apal-apal. Sekarang cuma sekali baca kok apal. Bingung pisan iku lho nggih nggih. Beliau mengatakan annaka anta qara'ta risalata ummik bil farah. Falau qara'ta risalata nabiyyik bil farah la hafidta bi sur'ah. Sebab kau ketika membaca surat ibumu dengan gembira ini ibumu. Coba kalau kau membaca syariat Nabi Muhammad dengan bangga dan kau dengan gembira ini Rasulku, niscaya kau sekali baca akan hafal.
Dan ini penting ittisal. Sing jenenge santri harus dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dekat dengan para ulamanya, dekat dengan gurunya. Coba lihat, ulama yang paling berkah ilmunya, yang paling dekat dengan gurunya, tiada lain keberkahan doanya. Al-Imamul Buwaiti niku murid Ashabu Syafi'i yang paling terkenal. Qaulun mu'tamad inda Syafi'i Ashabu Syafi'i qaulul Imam Buwaiti. Buwaiti tashhir minal bati. Bati niku lemah, wis lemah ditashhir maneh. Kalau ngapal hadis dari Imam Syafi'i itu 600 kali baru hafal. Beliau kalau sudah membaca hadis di rumahnya, enggak hafal-hafal, tonggone wis hafal kabeh dhewe durung hafal. Terus saking lemahnya. Tapi Imam Buwaiti sangat cinta dengan Imam Syafi'i. Ngawulo berkhidmah kepada beliau, cinta kepada beliau. Makanya Imam Syafi'i selalu doa agar Imam Buwaiti ilmunya diberkahi oleh Allah. Karena berkat husnudzonnya dengan gurunya, subhanallah, ilmunya paling berkah adalah Imamul Buwaiti. Coba lihat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atas, sahib ratib yang paling dicintai Syekh Ali Baros. Kenapa? Apakah dia murid yang paling pintar? Enggak, banyak ulamanya. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad termasuk muridnya. Tapi yang paling dicintai adalah Syekh Ali Baros. Kenapa? Syekh Ali Baros niku Pak saking cinta dan taatnya kepada gurunya. Pernah suatu saat ketika gurunya ini duduk, Syekh Ali Baros disuruh mijet. Ketika dipijat sebentar lagi Nabi Khidir datang. Assalamualaikum ya Imam Umar. Waalaikumsalam ya Khidir. Salaman dengan Nabi Khidir. Ngomong-ngomong sebentar kemudian jalan. Ketika jalan Habib Umar bin Abdurrahman bingung. Wahai yang namanya Syekh Ali Baros, alam tusafi Khidir, kok gak salaman sampai Nabi Khidir? Dijawab oleh Syekh Ali Baros, ya Imam, wahai Imam, atakmurni, apakah kau memerintahkan aku bitawakuf tadlik? Napa sampean ngengken kula niku memberhentikan mijet? Kalau sampean belum memberhentikan, siapapun yang jalan saya enggak berani ngobat. Kemudian saking cintanya Syekh Ali Baros, Imam Umar bin Abdurrahman Atas langsung ngangkat tangan, ya Allah, berkahi muridku Syekh Ali Baros. Sampai detik ini tidak ada orang yang mengirim Fatihah kepada Imam Umar bin Abdurrahman Atas kecuali setelahnya harus disebut wa Syekh Ali Baros. Subhanallah, niku berkati ilmu kalau kita betul-betul cinta dengan Syekh. Pun subuh napa dereng iki? Pun 3 jam lebih niki, Pak. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para salaf pendahulu kita yang mesti kita jalani kehidupan mereka sampai detik ini agar keberkahan ilmu warisan Nabi besar Muhammad SAW mendapat. Niki ceramah saya. Habis ini saya akan ceramah Isra Mi'raj nanti niki kiai sing gak teko niku nggih. Sanggup ya sampean nggih? Ya kula sing mboten sanggup, Pak. Ngomong sak jam niki. Subhanallah, ilmu orang-orang terdahulu begitu mulia karena kedekatan mereka dengan Allah dan Rasul-Nya. Mugi-mugi para alim ulama diparingi panjang umur sang Gusti Allah Subhanahu wa taala, diparingi keberkahan khususnya kepada Sahibul Bait, kepada Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Mugi-mugi Allah maringi panjang umur. Semoga Allah memberikan keberkahan di rezeki beliau, keberkahan di umur beliau, di kesehatan beliau, di ilmu beliau, dan semoga Allah memberikan kepada beliau turunan yang soleh dan solehat, menantunya menjadi para ulama, anaknya menjadi penerus pondok pesantren dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para istri beliau dan segenap para santri dan santriwati di pondok pesantren Tambak Beras. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari pondok pesantren ini orang-orang ulama al-mardiyin, ulama-ulama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang dibanggakan kelak oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di malam yang mulia ini, di bulan Rajab yang kau katakan syahrullah, inilah bulanmu ya Allah. Kami beristighfar mengetuk pintumu, mengharap ampunanmu di malam yang mulia ini. Kami mengadakan tangan kami ya Allah, berkat malam mulia ini hapuskan segala dosa kami ya Allah, tutup segala kesalahan kami dan angkatlah derajat kami ini ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Ya Allah, jadikan bagian kemuliaan malam mulia ini
diterima oleh segenap umat Nabi besar Muhammad SAW. Khususnya saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah, berilah nusrah kepada mereka, beri ketenangan kepada mereka, beri kemenangan bagi mereka, ya Allah. Berkat malam kita berkumpul di majelis yang mulia ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, mereka para musuh-musuhmu, para Yahudi Israel, telah menunjukkan kekuatannya kepada umat Islam, kepada para Palestina, maka tunjukkan kekuatanmu kepada mereka, ya Allah. Kaulah zat yang maha qahar dan jabbar. Allahumma damirhum, Allahumma khzulhum, Allahumma ya Allah, hinalah mereka di dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di malam yang mulia ini di bawah ampunanmu, ya Allah. Kami zat yang lemah, kami zat yang fakir, hanyalah kepadamu kami meminta, ya Allah. Pintumu terbuka bagi yang istighfar kepadamu, bagi yang bertaubat kepadamu, ya Allah. Kami taibin, kami bertaubat, kami munibin, kami kembali kepadamu, ya Allah. Fahasyaka antarja'una khaibin, fahasyaka antaruddana khaibin. Jangan sampai kau usir kami dari pintumu, ya Allah. Jangan kau jadikan kami orang yang sia-sia dari ampunanmu, ya Allah. Ya Allah, dosa kami banyak, tapi ampunanmu lebih besar. Ya Allah, kekayaanmu lebih luas. Permintaan kami kecil dibanding kekayaanmu, ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Jadikan mata kami memandang wajah Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, jadikan tangan kami bermusafahah, berjabat tangan dengan Nabi-Mu Muhammad dalam Al-Kautsar, ya Allah. Muliakan jasad kami berpelukan dengan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, jangan lihat kami, tapi lihatlah kami adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan lihat kami karena banyaknya dosa kami, tapi lihatlah kemuliaan Nabi Muhammad di hadapanmu, ya Allah. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma iftah lana wa lil hadirin, ya Allah, futuhal arifin, wa faqihna wa iyahum fid din, wa 'allimna wa iyahum ilma ta'wil. Allahumma iftah lana abwabal jud, wa iftah lana abwabal karam was su'ud, waj'alna min ahli al-wafa' bil 'uhud, warbutna bi sahib maqamil mahmud, rabtan la yanhal fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.